Ibu Menteri Pan-RB, kita sebetulnya nggak perlu lagi menerima pegawai negeri CPNS, cukup ditingkatkan kompetensi P3K yang ada, tergantung umurnya, lebih muda mungkin 30 tahun ke bawah. Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam rangka kita mendiskusikan permasalahan P3K dan honorer dan relaksasi belanja pegawai pemerintah daerah yang melebihi 30%, yang memang diperlukan kesungguhan dari kita untuk menyelesaikan ini, karena pada prinsipnya pimpinan gubernur tadi, Bapak Mendagri juga Pan-RB, kita sudah mendengar dan selalu mendengar jumlah pegawai negeri maupun batasan-batasan ketidakmampuan daerah di dalam fiskal untuk menyelesaikan P3 ini. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan itu sebetulnya political will kita, Pak, ya. Political will, kemauan politik Komisi 2 DPR RI dan pemerintah. Karena fungsi pemerintah dan DPR itu sangat penting, strategis di dalam kebijakan nasional dalam apa saja. Kalau kata pemerintah DPR A, pasti A itu nggak bisa berubah. Jadi akhirnya kami berkesimpulan ini hanya bisa dilakukan atas keputusan bersama pemerintah dan DPR, khususnya Komisi 2. Terutama apa yang tadi ditekankan oleh Gubernur Sulteng mengenai kenapa P3K itu tidak diputuskan saja menjadi masuk dalam DAU, seperti juga gaji ASN selama ini. Ini semua kemauan politik. Nah, kalau tidak ada kemauan politik, akhirnya kita muter-muter lagi, Pak. P3K honor, nanti tambah lagi ASN, P3 tetap existing, ya. Nah, di dalam konteks ini, Ibu Menteri Pan-RB, kita sebetulnya nggak perlu lagi menerima pegawai negeri CPNS, cukup ditingkatkan kompetensi P3K yang ada, tergantung umurnya, lebih muda mungkin 30 tahun ke bawah. Jadi dieksekusi saja. Kalau misalnya Kabupaten Minahasa Utara memerlukan 200 CPNS, dieksekusi saja dari P3K dengan meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang perlu betul dipertimbangkan oleh DPR dan pemerintah. Tapi sesungguh gini Pak Mendagri, ya, saya sudah saya bikin roadmap di kabupaten saya itu, dari 14.000 pegawai negeri ya plus P3K ini, sebetulnya lahan itu bisa dikelola 300 orang saja untuk pembangunan. Dari 1,1 triliun itu kita hanya perlu 200 miliar saja untuk belanja pegawai. Jadi memang kita sudah ada kegagalan di merumuskan strategi pegawai kita selama ini sepanjang dekade-dekade, sehingga habis kesedot yang mestinya untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, sentra membangun industri yang maju, tapi kesedot seluruhnya ke pegawai negeri. Cuman sampai kapan kita mempertahankan jumlah pegawai negeri 6,7 juta ini? Nah, saya belum kepikir. Kalau saya baca literatur, ya beberapa masalah birokrasi, etika birokrasi, di negara-negara maju itu pegawai negeri sedikit sekali. Yang banyak itu di industri-industri yang tumbuh. Nah, saya lihat ini arah Bapak Presiden ini cukup penting kita perhatikan. Beliau ingin menumbuhkan berbagai sektor-sektor industri yang ingin nanti transisi orang jangan lagi bermimpi pegawai negeri,
yaitu menjadi pegawai di industri-industri maju. Ini cara kita mengatasi di masa depan. Kemudian Bapak-Bapak Ibu sekalian, soal kompetensi ya. Sampai sekarang kita nggak ngerti apa kompetensi pegawai negeri itu. Ya, pertama, kekurangan kita di dalam struktur pegawai negeri itu, sebetulnya kita itu numpuk birokrasinya 100%, nggak ada teknokrat, nggak ada teknokratik. Jadi kesulitan kita adalah mencari orang yang memiliki pemandangan teknokratik dalam pembangunan untuk membantu bupati. Kalau kita mengharapkan ribuan jutaan birokrasi itu untuk melakukan transformasi, sulit kiranya gitu. Kita memerlukan memang kompetensi birokrasi itu ditambah ilmu tentang teknokratik dalam keputusan-keputusan penting, rumusan-rumusan kebijakan pembangunan yang membuat masa depan kita akan lebih baik. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, opsi yang disampaikan oleh Bapak Mendagri tadi, menurut saya, pertama itu ya saya usulkan jangan ada rekrutmen pegawai negeri lagi, CPNS. Terimalah P3K itu yang sesuai umur lebih muda lah ya. Karena nggak banyak per tahun 200. Jadi habisin P3K dengan cara itu. Nah, yang sudah senior mungkin yang 40 tahun ke atas mungkin tidak bisa tiap hari. Tetapi 30 tahun ke bawah langsung bisa diterima dengan cara meningkat kompetensi. Nah, ini Menpan RB yang merumuskan formulanya gimana supaya kompetensi P3 itu menjadi pegawai negeri yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak perlu terima CPNS baru, jangan sama sekali. Sebelum P3K ini dibayar oleh transfer pusat. Nah, yang kedua, kenapa? Betul, Be? Benar. Nggak salah saya? Gas ya? Gaspol. Nah, kemudian saya sependapat dengan Gubernur Sulteng. Ya, TKD ini menurut saya ya mesti ditingkatkan lagi. Ya, memang ada efisiensi, tapi daerah ini kesulitan sebetulnya Pak Mendagri. Cuman kan nggak mau bicara lantang. Jadi kalau memungkinkan ya ada asumsi baru, misalnya minyak meningkat dengan harga minyak naik ini, bisalah ditambah dikit transfer daerah gitu loh. Untuk mempermudah ya mobilitas sumber daya kita melayani public service, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga kesulitan pemerintah daerah bisa terbantu dengan ada tambahan-tambahan fiskal. Memang strategi kita untuk meningkatkan PAD itu bagus sekali, Pak. Tapi dalam keadaan fiskal kita sempit sekarang ini, tidak mudah kita membangun sumber daya ekonomi, Pak. Tidak mudah. Karena untuk membangun sumber daya ekonomi baru juga diperlukan pendanaan yang cukup, misalnya untuk perikanan, ya, untuk peternakan, perkebunan, menumbuhkan UMKM. Tapi dalam keadaan sekarang kan tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam keadaan fiskal kita ada gangguan fiskal, ada gangguan moneter, ya, bahkan ada gangguan di sektor-sektor ekonomi utama kita. Nah, karena itu kami ingin sekali kepada Bapak Mendagri, Bapak Menkyu, memang sayang sekali Pak Menkyu nggak ada ya. Kalau Pak Menkyu hadir, enak juga kita menyampaikan pendapat pada siang hari ini. Nah, saya pikir itu aja highlight dari kami. Jadi ini keputusan politik yang perlu diambil, ya. Kalau informasi-informasi tentang struktur kabupaten yang fiskalnya kecil, udah kita sering mendengar dari Pak Tito hebat. Kami dapat pengetahuan banyak dari beliau mengenai informasi itu. Begitu juga soal informasi-informasi lain dari Mendagri, kita sudah sangat banyak tahu dari Bapak Mendagri. Nah, karena itu kami inginkan Bapak Menpan RB, Bapak Mendagri, Bapak Menkyu untuk mengambil keputusan politik di ruang Komisi 2 ini untuk menyelesaikan P3K. Sebab ini bukan masalah teknis, keputusan politik itu ada keberanian kita untuk mengambil sebagian dari APBN ditransfer ke DAU untuk menambah gaji P3K dan P3 separuh waktu. Kalau tidak, ya memang harus dipentingkan semuanya, kan nggak mungkin juga, Pak, kasihan ya secara manusiawi. Jadi tambah uang aja menurut saya dari pusat. Nah, inilah bantuan kami dari Komisi 2. Nah, mungkin ini ada tambahan dari
teman-teman lain ya. Baru 3 menit setengah saya Pak sebetulnya, tapi karena teman-teman lain mau ngomong, saya persilakan ya. Terima kasih Bapak Ketua DPR Komisi 2 dan pimpinan lainnya, Bapak Mendagri, Pak Men RP, Gubernur dan seluruh gubernur kabupaten kota di seluruh Indonesia yang mengikuti online pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.